Hai, dan selamat datang di channel Tanda Tanya Besar, tempat di mana kalian memuaskan segala rasa ingin tahu dan menjawab tanda tanya besar di pikiran kalian. Baru-baru ini ramai kejadian atlet bulu tangkis Indonesia yang di-WO-kan oleh panitia kejuaraan All England di Birmingham, Inggris. Tentunya kejadian ini membuat banyak masyarakat kita kecewa, karena tak dapat dipungkiri banyak dari masyarakat kita yang mencintai olahraga ini. Dalam permainan bulu tangkis ini, salah satu benda yang harus disiapkan adalah shuttlecock atau biasa disebut kok saja. Dan tahu nggak sih kalian kalau ternyata kok yang kita gunakan sekarang sudah melewati banyak evolusi dari pertama kali diciptakan loh. Ini dia evolusi shuttlecock dari masa ke masa. Kurang lebih seperti inilah penampakan shuttlecock yang digunakan pada tahun 1840. Terbuat dari bulu angsa atau ayam yang ditancapkan pada dasar gabus yang dibungkus dengan bludru. Shuttlecock ini dimainkan dengan menggunakan battledore. Battledore sendiri berbentuk seperti perpaduan antara bat pingpong dan juga raket badminton yang sekarang banyak digunakan, yaitu berupa papan kayu berbentuk oval sebagai kepala dan kayu silinder sebagai pegangan. Pada tahun 1860 mulai ditambahkan goni pada pembungkus gabusnya untuk melengkapi bludru. Pada tahun ini juga bulu-bulu pada shuttlecock sudah mulai diikat. Tujuannya adalah agar bulu tersebut tidak mudah rusak atau lepas saat digunakan dalam permainan. Pada tahun 1890 di Perancis diciptakanlah shuttlecock ini. Jika sebelumnya dasar gabus dibungkus dengan bludru atau goni, shuttlecock ini lebih memilih menggunakan kulit sapi sebagai pembungkusnya. Akibatnya kok ini memiliki berat 3 kali dari berat kok yang kita gunakan sekarang. Shuttlecock ini terus dikembangkan sampai pada tahun 1899 diterbitkanlah shuttlecock yang diberi nama Association First Choice. Di Inggris sendiri pada tahun 1900 perusahaan perlengkapan olahraga Schlesinger & Sons menciptakan shuttlecock dengan jahitan benang linen. Inovasi ini membuat shuttlecock lebih awet untuk digunakan, tetapi masih nyaman untuk digunakan dalam permainan. Masih di negara yang sama yaitu Inggris, pada tahun 1910 dibuatlah sebuah shuttlecock dengan ujung bulu membulat yang disebut Association. Di tahun 1920, untuk pertama kalinya bantalan karet digunakan untuk mengganti bantalan gabus yang sebelumnya banyak digunakan. Namun, karena bantalan karet lebih berat, shuttlecock dengan 8 helai bulu ini lebih cocok digunakan untuk badminton outdoor. Pada tahun 1925, diciptakanlah shuttlecock warna-warni ini di Inggris. Namun, karena visibilitasnya yang sangat buruk, shuttlecock ini sangat jarang dipakai dan ditinggalkan begitu saja. 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1930, di India diciptakan shuttlecock dengan menggunakan bulu ayam yang dijahit menggunakan benang kapas yang tebal untuk menggantikan benang linen. Ujung bulu yang membulat dari shuttlecock ini diadopsi dari shuttlecock buatan Inggris pada tahun 1910 bernama Association. Di tahun 1930, pabrikan shuttlecock asal Inggris, RSL atau Reinforced Shuttlecock Limit, mengeluarkan produk bernama Number One Official Tourney. Dan produk ini masih bisa kalian dapatkan sampai sekarang loh. Pada tahun 1931, perusahaan perlengkapan permainan asal Inggris, FH Ayres, menciptakan shuttlecock yang digunakan dalam seluruh pertandingan All England sampai dengan tahun 1939. Pada tahun 1935, ada kejadian menarik di mana diciptakan sebuah shuttlecock eksperimental menggunakan usus. Tetapi persebarannya tidak bisa dipertahankan secara konsisten. Akibatnya, pergerakannya di udara sangat tidak menentu dan mengganggu permainan. Di tahun 1945, RSL Tourney buatan Inggris terpilih untuk digunakan sebagai shuttlecock yang digunakan untuk All England 1947 hingga 1983. Dan mulai saat inilah bentuk shuttlecock tidak banyak berubah hingga sekarang. Nah, itu tadi sejarah evolusi shuttlecock mulai dari pertama kali diciptakan hingga sampai seterkenal sekarang ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetap dukung kami untuk terus membuat konten edukasi dan pengetahuan seperti ini. Like dan subscribe kalian akan menjadi semangat kami untuk terus membuat konten yang lebih baik lagi.
Tetaplah mencari tahu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita, karena dari situlah akan selalu muncul tanda tanya besar.